Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Siti Nur Islamiyah dengan NPM 10519-051 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan Adversity Question dengan Career Decision Self-Efficacy pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Unisba. Studi pada mahasiswa psikologi angkatan 2022. Untuk yang pertama, latar belakang. Jadi yang latar belakangi penelitian saya ini yaitu mahasiswa tahun pertama ini kan sudah masuk kepada usia 18-25 tahun, yang mana ini termasuk kepada tahapan eksplorasi atau tahap pencarian jati diri. Nah, di sini mahasiswa tahun pertama ini sudah melakukan tugas perkembangan karir, salah satunya memilih jurusan di perguruan tinggi, yang mana mereka sudah memilih jurusan Fakultas Psikologi. Lalu ditemukan juga menurut Arnett ini adanya kemungkinan mahasiswa mengganti jurusan lebih dari satu kali itu karena dampak pencarian jati diri terkait karir. Lalu ditemukan juga salah satu penyebab mahasiswa tidak yakin dan merasa salah dan ingin berpindah jurusan adalah karena ketidakmampuan mereka untuk bertahan atau menghadapi permasalahan baik yang terkait permasalahan akademik maupun lingkungan sosial kampus. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk bertahan dan menghadapi segala rintangan atau kesulitan yang disebut dengan adversity question. Nah, pada saat ini juga penelitian mengenai adversity question dan career decision self-efficacy masih sangat terbatas karena lebih banyak self-efficacy saja, dan juga untuk career decision self-efficacy-nya masih banyak penelitiannya pada mahasiswa semester akhir. Nah, gambaran tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya career decision self-efficacy dan juga adversity question pada mahasiswa tahun pertama. Nah, untuk identifikasi masalahnya sebagai berikut. Dan juga untuk tujuan penelitiannya, jadi penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa erat hubungan antara adversity question dengan career decision self-efficacy pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Unisba. Nah, untuk kegunaan penelitiannya juga di sini terdapat kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis sebagai berikut. Nah, untuk tinjauan teoritiknya, yang pertama itu ada teori adversity question, yang mana menurut Stolt, adversity question ini adalah kemampuan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu kesulitan, menghadapi dan menyelesaikan kesulitan, juga memprediksi berapa lama situasi tersebut akan berlangsung. Untuk dimensinya ada control, origin dan ownership, reach dan endurance, dan juga tipe kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu rendah quitters, sedang campers, dan tinggi untuk climbers. Untuk karir yang kedua yaitu career decision self-efficacy atau CDSE. Jadi CDSE ini merupakan suatu tingkat kepercayaan seseorang bahwasannya ia dapat melakukan berbagai tugas yang berhubungan dengan keputusan karir ke depan menurut Bates and Tyler. Untuk dimensinya terdapat 5 dimensi, yaitu self-appraisal, occupational, goal selection, planning, dan problem solving. Untuk kerangka pikirnya sebagai berikut, maka dari itu untuk hipotesis penelitiannya, semakin tinggi adversity question, maka semakin tinggi career decision self-efficacy pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Unisba angkatan 2022. Untuk metode penelitiannya, di sini desain penelitiannya menggunakan kuantitatif non-eksperimen dan menggunakan metode korelasional, dan juga untuk melihat apakah terdapat hubungan atau tidak. Untuk alat ukurnya sendiri, di sini saya menggunakan alat ukur dari Duratu Roshidah, yang mana mengadaptasi dari teori Stoltz untuk adversity question, dan juga untuk career decision self-efficacy saya menggunakan alat ukur yang telah diadaptasi oleh Imaratul Masirah pada tahun 2019. Populasinya yaitu seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Unisba tahun pertama atau sebanyak 195 mahasiswa psikologi angkatan 2022. Untuk analisis datanya sendiri, di sini saya menggunakan uji korelasi Spearman atau Spearman's Rule, dan juga untuk hasil dan pembahasannya di sini terlihat bahwa untuk adversity question-nya, ternyata adversity question mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi itu terdapat yang rendah sebanyak 10,26%, yang sedang terbanyak 71,28%, dan yang tingginya sebanyak 18,46%. Untuk career decision self-efficacy-nya di sini terlihat yang rendah itu sebanyak 45,64% dan yang tinggi sebanyak 54,36%.
hasil perhitungan nilai korelasi antara adversity quotient dengan career decision self-efficacy, diketahui bahwa nilainya adalah sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara variabel adversity quotient dan juga career decision self-efficacy. Adversity quotient dan career decision self-efficacy ini memiliki hubungan yang cukup erat. Kesimpulannya sebagai berikut. Jadi intinya terdapat hubungan yang signifikan antara adversity quotient dengan career decision self-efficacy dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,390, maka adversity quotient dan juga career decision self-efficacy memiliki hubungan yang cukup erat, dan juga hubungan dua variabel ini adalah positif, atau semakin meningkat adversity quotient maka akan semakin meningkat juga career decision self-efficacy pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Unisba. Nah, untuk sarannya sebagai berikut. Dari itu, terima kasih, presentasi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.